Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Belajar. Jika kalian ingin belajar materi yang belum kalian pahami seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, kalian ada di tempat yang tepat loh. Di sini kami menyediakan video pembelajaran yang dikemas dengan cara yang praktis, interaktif, dan lengkap tentunya. Sehingga kalian bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Yuk mulai perjalanan belajar yang seru bersama kami di Ruang Belajar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Nah, kali ini kita akan berlanjut mempelajari tentang organ-organ pernafasan manusia. Teman-teman, tahu tidak kalau alat pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara bisa keluar masuk melalui mulut kita loh. Namun, jika kita bernafas melalui hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus itulah yang berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu-debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Ya, betul sekali. Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk melalui saluran pernafasan. Sekarang, siapa yang tahu gerak refleks? Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut laring yang menghubungkan dengan batang tenggorok atau disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus yang percabangannya menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Kemudian melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Atau pernah gak sih hidung mampet karena pilek? Nah, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Selain itu, penyakit pernafasan ada influenza, TBC, bronkitis, dan pneumonia.
Influenza adalah penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Jika kita terkena influenza, kita harus minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Bisa juga minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. TBC adalah penyakit yang menular, jadi si penderitanya harus dikarantina. Selanjutnya, bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu yang sangat tinggi. Biasanya perokok lebih mudah terserang bronkitis. Yang terakhir, pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Bernafas adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar kita, tidak merokok, dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi mulut atau hidung saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makanan-makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan raih prestasi terbaikmu bersama Ruang Belajar.